Saya minta hadirkan Vicky. Saya minta keadilan di Indonesia ini. Kalau memang masih ada keadilan. Kalau memang sudah nggak ada keadilan, bikinlah hukum rimba aja semua. Emma Fauziah, ibunda Hendrianto alias Vicky Prasetyo kembali meradang. Dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi kemarin, Emma kecewa lantaran Vicky tak juga dihadirkan oleh tim penyidik. Padahal majelis hakim menginginkan Vicky untuk bisa memberikan keterangan secara langsung terkait penangkapan kembali Vicky pasca ia dibebaskan dari tahanan Bulak Kapal Bekasi. Dan Emma pun mengancam ia akan melakukan aksi nekat bertelanjang badan jika dalam sidang lanjutan yang digelar hari Rabu esok, Vicky tak juga dihadirkan. Dihadirkan, saya mau di sini. Saya minta dihadirkan Ibu. Saya minta dihadirkan yang jelas keberatan, yang merasakan tiga kok. Kalau nggak dihadirkan mau sidang sama siapa? Saya telanjang lari-lari mempermalukan itu. Bener aja. Untuk hari ini sudah sidang yang ketiga kali itu atas pemohon dari kuasa hukum Vicky. Pada saat sidang yang ketiga ini untuk jawaban dari termohon maupun yang termohon maupun yang pemohon. Nah, di sini memang dari kuasa hukum Vicky sendiri minta pengadilan supaya untuk dihadirkan dari Vicky untuk sidang hari selanjutnya, kemungkinan hari Rabu. Dan di sini juga dari termohon sendiri dari Polres menyerahkan sepenuhnya kepada hakim. Kalau sampai Vicky tidak dihadirkan, saya akan telanjang lari-lari karena ketidakadilan institusi di sini, di kepolisian. Padahal kan sudah jelas aturan di KUHP. Ini bukan permintaan kuasa hukum atau permintaan ibu, permintaan undang-undang. Hakim yang memeriksa perkara pra-peradilan dalam persidangan, hakim meminta keterangan tersangka atau pemohon atau pejabat yang berwenang. Artinya bagaimana hakim memutuskan perkara kalau seandainya orang yang mengalami tersangkanya tidak dihadirkan. Dalam sidang lanjutan pra-peradilan kemarin, majelis hakim memang mempertanyakan pada penyidik mengapa mereka keberatan untuk menghadirkan Vicky ke ruang sidang. Lantas, akankah penyidik menuruti perintah hakim untuk menghadirkan Vicky di persidangan Rabu mendatang daripada harus menyaksikan ancaman Emma Fauziah? Dan benarkah merasa jengkel dan suaranya tak didengar, Emma dan kuasa hukum Vicky akan mengadukan masalah ini ke Komisi 3 DPR RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia? Sampai kemanapun saya tempuh, ke menteri pun saya tempuh. Kalau Vicky tidak dihadirkan, sampai ke menteri pun saya tempuh, harus dihadirkan. Ada apa? Merasa tidak mau menghadirkan juga, setelah ada penetapan, surat ini akan kita bawa ke Kapolri. Kita akan bawa ke Komisi 3 DPR. Ya ini lagi dibuatkan. Soal disetujuin apa enggak, kan ya itu kan urusan hakim, bukan saya. Saya cuma mencat. Memang pada saat itu kita sebagai termohon memang kita keberatan. Namun demikian kita tetap serahkan kepada pengadilan atau hakim atau semuanya dari situ sudah dikabulkan. Memang kita tetap intinya keberatan. Tetapi semua adalah diputuskan sama pengadilan. Karena dari kuasa hukum Vicky sendiri sudah dikabulkan bahwa untuk Vicky akan dihadirkan, itu pun sudah dikabulkan. Jadi kita untuk Polres proaktif bahwa nanti akan dihadirkan untuk pada sidang berikutnya. Kemungkinan hari Rabu kita hadirkan untuk Vicky sebagai saksi dan semuanya nanti semua hadir pada hari Rabu. Sejak buah hatinya mendekam di tahanan Polres Bekasi atas tuduhan pemalsuan surat-surat jual beli tanah di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, hari-hari Emma dilalui dengan warawiri mengunjungi anak dan juga suaminya yang sama-sama mendekam di dalam satu sel yang sama dan atas kasus yang sama pula. Bahkan perjuangannya demi membebaskan orang-orang tercintanya ini dari semua tuduhan yang melilitnya tak pernah surut. Namun benarkah jika Emma tidak akan mundur sedikit pun
tahun untuk bisa membebaskan Vicky dari semua tuduhan ini. Tapi apa yang membuat Vicky kabarnya justru ingin menyelesaikan konflik ini dengan cara berdamai? Benarkah jika Vicky sudah tak tahan dengan lingkungan penjara? Dan benarkah pula jika masa tahanan Vicky akan diperpanjang menjadi 60 hari ke depan? Sangat menyakitkan hati. Inilah nerakanya dunia. Dia bilang begitu. Inilah mah kehidupan, nerakanya dunia itu di sini, bedakan sama di lapas. Yang harusnya kita bersama-sama, lantas mereka ambil, ya nggak mereka ambil, apa sih dalam arti kata, mereka rampas kehidupan keluarga kita, ya nggak, lantas Vicky diadilkan, yang nggak adil sama polisi-polisi di sini. Toh utang kan bisa dibayar. Kan dia bilang cepatlah mah urus. Aku udah pengen keluar. Aku bilang sebentar lagi naik ke kejaksaan, gitu kan. Terus kata dia, kalau bisa sih nggak usah naik mah, berdamai aja. Aku kan sakit hati kalau berdamai aja. Aku nggak mau. Dia kata dia udah mah berdamai aja sama si pelapor. Untuk masa tahanan itu 20 hari, nanti diperpanjang lagi sampai 60 hari. Di sini nanti kalau sudah diterima dari berita acara pemeriksaan berkas-berkasnya kepada kejaksaan, itu baru kita limpahkan. Setelah kita limpahkan nanti segera diadakan untuk sidang dari pengadilan. Benarkah jika terbaringnya Aida Zaskia di rumah sakit lantaran tak sanggupnya ia menanggung penderitaan yang ia rasakan? Dan apa yang membuat Al Ghazali belum mau terikat dengan seorang wanita? Kisah sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Usai menanggung beban batin menahan sakit akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya, Rindra Pramudyo, kini Aida Zaskia terbaring sakit dan tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kota Bogor, Jawa Barat. Tubuhnya lunglai, suaranya parau, nafasnya naik turun, dan jarum infus